Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Wiwit Yuliani, Universitas PGRI Yogyakarta, dari jurusan Pendidikan Matematika. Di video kali ini saya mau review mengenai media pembelajaran. Media pembelajarannya yaitu Makromedia Flash. Langsung saja ya, kita mulai. Yang pertama, kita buka terlebih dahulu aplikasinya di menu Start, Makromedia Flash. Nah, kita tunggu. Nah, tampilannya seperti ini. Sebelum membuka, saya mau menjelaskan terlebih dahulu mengenai Makromedia Flash. Jadi, Makromedia Flash adalah sebuah program software yang berfungsi untuk membuat animasi dua dimensi yang sangat handal dibandingkan dengan program lain. Kehandalan ini ialah ukuran file hasil animasi yang kecil. Makromedia Flash tidak hanya digunakan untuk membuat animasi, melainkan juga digunakan untuk membuat menu interaktif dan membuat presentasi software. Makromedia Flash mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan program aplikasi ini, yang pertama, teknologi animasi web yang paling populer saat ini sehingga banyak didukung oleh berbagai pihak. Yang kedua, ukuran file yang kecil dengan kualitas yang baik. Yang ketiga, kebutuhan hardware yang tidak tinggi. Yang keempat, dapat membuat website, CD interaktif, animasi kartun, kartun elektronik, presentasi interaktif, permainan, dan aplikasi web. Yang terakhir, dapat ditampilkan di berbagai media seperti web, CD-ROM, VCD, DVD, atau televisi. Makromedia Flash mempunyai kekurangan, yaitu Makromedia Flash hanya dilihat dengan komputer atau VCD player. Proses belajar Makromedia Flash tidak dapat dilakukan sendiri, dikarenakan tampilan dan proses yang terjadi cukup rumit. Makromedia Flash hampir sama dengan Microsoft PowerPoint, sehingga memerlukan pembeda yang jelas agar dapat dibedakan oleh pengguna awam. Bahasa pemrogramannya agak sulit. Saya sudah menjelaskan pengertian aplikasi Makromedia Flash, kelebihan program aplikasi Makromedia Flash, dan kekurangan Makromedia Flash. Sekarang saya mau membuka tampilan Makromedia Flash. Jadi tampilan Makromedia Flash seperti ini. Makromedia Flash mempunyai beberapa istilah dalam pembuatan animasi, di antaranya ialah frame. Frame adalah kumpulan gambar yang dimainkan secara berurutan dengan kecepatan tertentu sehingga gambar terlihat bergerak. Yang kedua, insert keyframe. Insert keyframe adalah frame di mana kalian menentukan tombol atau animasi. Jadi, di Makromedia Flash kita dapat membuat presentasi software, permainan, presentasi interaktif, kartu elektronik, animasi kartun, dan lain-lain. Makromedia Flash mempunyai beberapa tool, di antaranya ialah ada Selection Tool, Line Tool, Lasso Tool, Pen Tool, Text Tool. Text Tool untuk membuat kata-kata di sini. Background ini juga bisa dirubah dengan warna sesuai keinginan Anda. Ada warna kuning, biru, ungu, dan lain-lain. Ada oval tool, pencil tool, dan lain-lain. Sekarang saya mau memperlihatkan presentasi software atau presentasi interaktif. Saya memperlihatkan kepada kalian tentang presentasi software atau presentasi interaktif berupa media pembelajaran dengan menggunakan Makromedia Flash.
Jadi Makromedia Flash ini bisa membuat media pembelajaran seperti ini. Tidak hanya menggunakan Microsoft PowerPoint, di Makromedia Flash juga bisa. Nah, di sini saya mau menjelaskan sedikit mengenai peluang. Pengertian peluang, ruang sampel, titik sampel, percobaan atau eksperimen atau suatu kegiatan yang dapat memberikan beberapa kemungkinan. Contohnya melempar dadu, melempar koin. Ruang sampel yaitu himpunan dari semua hasil yang mungkin pada suatu percobaan atau kejadian. Menyusun anggota ruang sampel dengan mendaftar. Misalkan koin pertama muncul anggota A dan kedua muncul gambar, maka kejadian jadi AG dengan diperoleh ruang sampel AG, GA, AA, GG. Titik sampel AG, GA, AA, GG. Dan kejadian AG, GA, AA, dan GG. Menyusun anggota ruang sampel dengan program bohong. Jika kita melempar sebuah koin dan sebuah dadu berupa 6, maka kemungkinan kejadian adalah munculnya angka gambar pada koin, salah satu mata dadu pada dadu. Yang ketiga, menyusun ruang sampel dengan tabel. Jika 2 buah dadu dilempar sekaligus, maka pada masing-masing dadu akan ada jika 2 buah dadu dilempar sekaligus. Peluang suatu kejadian adalah perbandingan antara banyaknya kejadian yang diamati dengan banyaknya kejadian yang mungkin. Rumusnya PA sama dengan NA per NS. Frekuensi relatif merupakan perbandingan antara banyaknya percobaan yang dilakukan dengan banyaknya kejadian yang diamati. Rumusnya ialah banyak kejadian A yang muncul per banyak percobaan yang dilakukan. Frekuensi harapan adalah banyaknya suatu percobaan dikalikan dengan peluang pada suatu kejadian. Jadi pada frekuensi harapan yaitu perhitung berupa peluang pada suatu kejadian dengan berkali-kali melakukan percobaan. Rumus frekuensi harapan ialah FH sama dengan N kali PA. Nanti saya akan memberikan beberapa tes untuk dijawab. Tadi saya bilang mau memberikan sebuah tes. Nah, di dalam tes ini ialah dalam rangka HUT RI, suatu sekolah menyelenggarakan kegiatan jalan sehat yang diikuti oleh 420 peserta. Peserta terdiri dari 120 siswa kelas 7, 126 siswa kelas 8, 144 kelas 9, dan Bapak Ibu atau Ibu guru dan karyawan. Jika dalam kegiatan tersebut disediakan sebuah door prize, peluang Bapak atau Ibu atau karyawan mendapat door prize adalah jika kalian menjawab A, maka Anda akan melihat jawaban Anda benar. Sedangkan Anda menjawab B, maka Anda akan melihat jawaban Anda ialah salah. Bahkan C juga D. Itulah mengenai Makromedia Flash. Sekian dari saya, apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.